Sebenarnya motivasi dan visi misinya, petani itu punya daya tawar dan punya power. Mereka bisa efisien dalam bertani, produktivitasnya bisa melimpah, dan mereka bisa lebih sejahtera gitu loh. Nama saya Jainal Rabinda Manik, biasa disapa Jainal. Saya petani hortikultura tepatnya. Kita berada di Merek, Karo. Tempat ini sekarang ada di Desa Partibi Lama. Terjun ke pertanian, satu karena memang saya anak petani. Terus kemudian zaman kecil itu aku ngelihat orang tuaku itu bertani itu kayaknya nggak ada masa depan. Untuk biaya sekolah pun kadang-kadang aku ngelihat mereka harus pinjam tetangga gitu. Padahal mereka punya lahan yang luas. Jadi sampai kuliah motivasinya selalu kalau bisa kerja di oil and gas, kalau bisa masuk BUMN atau bahkan wira swasta tapi di kota berkantor gitu. Lalu kemudian singkat perjalanan selama di Surabaya ngelihat petani di Jawa tidak punya lahan seluas di sini tapi dianggap juragan. Apa yang bedain kita dengan mereka? Oh ternyata mereka melek dengan teknologi. Terus kemudian mereka juga bertaninya terencana dengan baik. Terus kemudian juga koperasinya jalan. Nah ini saya lihat kalaulah bisa dikembangkan di kampung halaman, ini bisa multi layer efek gitu loh, dan sangat besar sebenarnya secara potensi ekonomi. Nah kenapa kentang? Karena memang kebetulan orang tua saya itu dari kecil udah bertani kentang. Dari tahun 90-an saya tahu bahkan daerah kami itu sentranya kentang bahkan ekspor. Kemudian kita mulai belajar tentang teknologi perbenihan. Ternyata benih itu bisa menaikkan produktivitas sampai 60%. Tanahnya sudah baik, ditambah benih yang baik, maka kemudian produktivitasnya bisa naik sampai 60%. Dan ini signifikan bisa membantu petani. Di lain sisi juga kita lebih efisien, karena apa? Tanamannya lebih kuat, lebih tahan dari serangan hama. Jadi di awal-awal memang orang tua kontra lah, kenapa pulang? Ini disekolahin jauh-jauh, apalagi Batak ya. Disekolahin jauh-jauh, motivasinya adalah supaya bisa merantau, bisa sukses di luar, nanti pulang sudah sukses gitu. Malah saya pulang gitu. Jadi yang saya lakukan saat itu ke orang tua saya, pola bertanamnya. Aset-aset mana yang bisa memberikan leveraging bisnis yang paling signifikan, itu yang kita arahin. Sampai sekarang orang tua malahan sudah akuisisi lahan lebih dari 7 hektar selama 5 tahun terakhir. Terus kemudian dia juga sudah bisa beli kendaraannya, sudah bisa bangun rumah. Itu pelan-pelan merubah mindsetnya jadi shifting gitu loh. Oh ya nggak apa-apa, bertani juga nggak apa-apa, bertani itu juga keren gitu loh. Sampai sekarang kita sudah punya gudang sampai 1 hektar luasnya, kita sudah punya armada logistik. Itu mereka lihat progresnya gitu loh, dan bahkan mereka melihat bertaninya bagaimana, marketnya kemana gitu. Kalau teman-teman mau bertani, saya pikir cocokin dulu ke profil kita masing-masing gitu. Maksudnya kalau emang nggak cocok di ladang, nggak ngerasa passionate, nggak ngerasa senang di ladang, nggak usah paksain. Karena sektor pertanian itu banyak. Mau di hulu bisa jualan pupuk misalnya, atau jualan pestisida. Kalau mau di prosesnya kita bisa langsung bercocok tani. Bercocok tani juga nanti beda-beda modelnya. Mungkin di awal-awal mulai dari komoditas yang kita rasa risikonya rendah. Bisa mulai dari jagung. Atau misalnya kalau lebih advance lagi, mulai bisa nanam kentang, nanam kubis, nanam wortel, nanam cabai, nanam tomat gitu loh. Atau bahkan kalau kayak saya sekarang dalam jangka panjang kita siapin jeruk gitu loh. Untuk sekarang jeruk yang kita kelola hampir 30 hektar plus punya keluarga mungkin sampai 50-an hektar. Ini juga kita temukan berjalan dengan waktu gitu loh. Mana komoditas yang paling memberikan kita signifikan hasil, terus juga mana komoditas yang fluktuasi harganya lebih stabil, terus mana juga komoditas yang secara modal juga lebih rendah gitu loh. Modal itu ada 2. Modal yang tangible dan intangible. Tangible ini mungkin mesti punya lahan seperti ini, mesti punya armada mobil, mesti punya gudang mungkin. Yang intangible atau bahkan punya uang. Yang intangible justru menurut saya yang lebih mahal. Itu skill kita, terus kemudian networking kita, terus kemudian bagaimana sikap kita selama
berbisnis itu jauh lebih besar. Karena apa yang saya rasain sekarang pun, yang datang ke kita justru yang punya kapital, yang punya lahan luas, yang punya gudang. Ini akhirnya karena kita dipercaya untuk mengelola lahan mereka, ya kita nggak perlu sewa tambahan, kita nggak perlu beli lahan yang butuh modal besar. Itu justru, jadi membangun citra diri sih yang paling penting. Maksudnya bisa genuine dengan bahwa kita memang jujur, bahwa kita memang bisa diandalkan, bahwa kita memang bisa kerja. Itu sih yang paling penting, kita bisa nunjukin bahwa kita bisa kerja keras, ngerjain di ladangnya gitu. Kentang ini jenisnya granola lembang. Kita sempat ngembangin beberapa varietas. Ada granola kembang, ada sempat kita juga kembangin jenis yang untuk industri. Terus kemudian ada dayang sumbi dan lain-lain. Cuman memang dari sisi market yang paling serapannya besar itu adalah jenis kentang granola lembang ini. Karena dia bentuknya bulat, terus kemudian juga nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil. Terus warnanya juga dia kuning, mulus. Itu yang dibutuhin sama market, yang marketnya suka gitu loh. Dan untuk ini permintaannya ya kalau sepengetahuan saya bisa ribuan ton setiap tahun atau bahkan setiap bulan lah gitu. Sedangkan kami aja sekarang kapasitas kita kalau gudang itu kalau lagi di musim bisa 400 sampai 500 ton. Itu dari benih yang kita sebar ke petani mitra kita plus juga mitra-mitra yang lain gitu loh. Artinya sampai 1000 ton pun sebenarnya kita bisa supply gitu loh. Cuman mungkin untuk dapatin kualitas yang lebih bagus, kita perlu nambahin nanti kapasitas greenhouse seperti yang saya bilang tadi. Suplai benih yang lebih banyak, terus mungkin juga kita butuh kolaborasi sama teman-teman vendor atau orang produk. Gimana caranya supaya tanamannya kita ini makin berkualitas. Kalau kualitasnya makin bagus dan ini bisa serentak, maka persepsi pasar bahwa produk dari sini bagus semua. Secara nggak langsung brandnya juga akan naik, harganya juga lebih bagus gitu loh. Sekarang kita sudah punya greenhouse sekitar 3 unit. Di Karo ada 2 unit, di Desa Partibi, sama satu lagi di Simalungun di Tigarunggu. Itu dengan luasan sekitar 2000 meter, kita sekarang udah bisa ngasilin in total sekitar 300.000 sampai 500.000 genol. Itu udah setara kita bisa ngelola di angka 25 hektar untuk bakalan bibit. 25 hektar ini mungkin bisa ngasilin masih di angka range 500 ton per musim. Ini bisa ditingkatin, tapi mungkin kita harus menambah daya, terus juga menambah kapasitas produksi di lahan. Tips sederhana merawat tanaman sih menurut saya punya empati sih. Punya empati artinya kita bisa ngerasain si tanaman ini butuhnya apa. Karena sebenarnya kalau sense-nya udah kebentuk, kita kayak bisa bicara aja sama tanamannya gitu loh. Oh dia kayaknya kurang JPT, oh ini kayaknya kurang makan, maka kita perlu pengacoran gitu. Itu secara nggak langsung kalau sense-nya udah kebentuk, ngasih tahu sendiri sebenarnya gitu loh. Jadi banyakin aktivitas di lahan gitu loh. Entah itu cuma lihat-lihat atau sekedar jalan, itu akan ngebentuk sendiri gitu loh. Sisanya sebenarnya udah sama kok, yang dijaga tinggal fungisidanya apa, terus yang berkaitan dengan inseknya apa. Kita yang penting bisa lihat, oh kayaknya lagi ada kupu-kupu nih. Berarti jenis insek apa yang cocok ke sana, pakai bahan aktif apa. Yang penting di awal medianya kita sudah pastikan benar, terus kemudian bibitnya sudah benar, sisanya ya tinggal perawatan. Dan perawatan itu kadang-kadang kita tanya pun sama orang toko pupuk udah tahu kok gitu. Yang penting kita jaga budget aja supaya cost yang kita keluarkan sebanding dengan hasil yang kita dapatkan gitu. Pertanaman ini itu targetnya 1 kilo per batang. Kita targetnya selalu minimal per hektar itu 20 ton. Itu sampai kita panen selama 4 bulan. Untuk jangkauan pasarnya kita lebih banyak itu ke Jawa justru, pabrik. Ada juga kita yang rutin kirim untuk suplai eksportir gitu. Harapannya sih aku simple banget gitu loh. Harapannya cuman gimana caranya supaya petani lebih sejahtera. Petani itu sebenarnya saya pikir pahlawan gitu loh. Pahlawan yang nggak dianggap gitu. Kenapa begitu? Kalau benar-benar bisa ngelihat petani ya, ini proses ditanam sampai tumbuh sampai panen
Itu panjang banget prosesnya. Nah, cuman kadang-kadang tidak diapresiasi. Maka salah satu yang saya pengen sebenarnya, gimana caranya kue dalam agriculture ini kebagi sesuai porsinya. Secara adil lah. Yang paling effort nyiapin semua beras, sayur, atau bahkan buah yang di meja makan kita, itu petani loh. Kok malah petani yang nggak dapat bagian? Sampai sekarang orang-orang ngelihat petani itu kayaknya kotor, miskin, terbelakang. Ini yang akhirnya bikin orang-orang nggak pengen jadi petani karena nggak ada role model yang bagus gitu loh. Kita kenapa pengen jadi insinyur? Kenapa pengen jadi dokter? Karena memang ada role model yang bisa sejahtera dari situ, bagus dari situ. Nah, ini di pertanian nggak ada. Saya pengennya tuh sebenarnya itu, gimana caranya supaya kuenya terbagi gitu loh, sesuai porsinya. Di sisanya market sebenarnya kan tinggal mindahin barang. Kalau udah tinggal mindahin barang, selama kualitasnya bisa kita jaga, produksinya bagus, ini harusnya nggak jadi problem lagi. Yang penting bisa sinergi segala pelaku. Semua yang di hulu pikirin nih, gimana caranya bantu petani naikin produktivitas dan bisa efisien. Di sisi hilir, kita juga harus kolaborasi. Yang tadinya bisa geser 10 ton, gimana caranya supaya 100 ton, gimana caranya supaya 1000 ton, gimana caranya sampai bisa ekspor. Itu yang kita pengen, karena ini satu ekosistem. Kalau ekosistemnya sehat, semua kebagian makanan. Gitu kira-kira, itu yang saya pengen, jadi disrupsi di ekosistem gitu. Untuk teman-teman yang punya mungkin di bidang teknologi inovasi terkait pertanian yang bisa menaikin produktivitas, sama mungkin bisa efisiensi di pertanian, ayo ikut kita. Di sisi taninya yang punya lahan atau bahkan mungkin punya mekanisasi, ayo kita juga bisa kolaborasi. Kita punya mitra lebih dari 1000 petani sekarang. Terus di sisi hilir juga, ya karena kita sudah punya mitra petani yang cukup banyak, kita bisa pastiin bahwa barangnya nanti bisa continue, bisa kualitasnya kita jaga, bahkan juga kuantitas yang kalian inginkan kita juga bisa supply. Terkait juga komoditas yang lain, kita bisa siapin dari awal gitu loh. Kita bisa arahin mau nanam apa komoditasnya, seberapa luas, untuk kapan kita bisa siapin. Terus untuk kontak, Instagram saya namanya Jainal Damanik. Untuk nomor, bisa hubungi nomor WA kami di 0812 4987 8001. Buat teman-teman semua, para penonton dari Cap Capung, berbahagialah yang bisa menemukan channel ini, karena begitu banyak sekarang channel-channel yang lain yang mungkin kurang mengedukasi. Cap Capung salah satu menurut saya channel yang akan bisa memberikan edukasi, bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman. Semoga juga apa yang kami ceritakan bisa menginspirasi, bahkan kalau bisa kita bisa kolaborasi ke depan. Jangan lupa untuk selalu bisa mendukung channel Cap Capung, dan jangan lupa juga untuk subscribe. Mau lihat ya?